Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ja'al hadzal 'amal shalihan wa liwajhika khalisan wa ba'd. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyyatan min 'indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi menjelang siang hari ini Allah kembali pertemukan kita di majelis bab tata, belajar Al-Qur'an kata per kata. Mudah-mudahan majelis ini termasuk majelis orang-orang yang mencintai Al-Quran, dan karena itu mudah-mudahan orang-orang yang berada di sini insya Allah akan mendapatkan syafaat Al-Quran di akhirat kelak, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Allah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang setia, istiqomah, konsisten menegakkan syariatnya. Ibu-ibu semua, hari ini pertemuan ke-12. Ayat 211 sampai 215. Di pertemuan ke-12 ini, selain kita akan terus melatih kemampuan menterjemah perkata, pada saat yang sama juga kita melatih memenggal kata. Insya Allah juga kita akan terus dilatih untuk membedakan antara mufrad dengan jamak, ya, terutama jamak taksir yang tidak beraturan. Karena dia tidak beraturan, maka setiap kali pertemuan di juz 2 ini selalu ada latihan atau latihan tentang mufrad dengan jamaknya. Ya, mudah-mudahan setiap kali ketemu dengan jamak taksir ini sehari 3 minimal, ya adalah yang kita bawa di setiap harinya, ada yang kita hafal di setiap harinya dari jamak taksir itu. Kemudian ada dhamir, latihan juga seperti pertemuan sebelumnya, dhamir yang nempel atau bertemu dengan isim yang menjadi kepemilikan, ya. Di situ ada 14 dhamir, nanti kita akan coba melatih diri tentang kepemilikan sesuai dengan dhamirnya. Selain itu ada juga jodohkan kata yang berdekatan makna. Nanti kita coba juga mengaitkan kata-kata yang secara makna dekat atau maknanya mirip, begitu ya. Kemudian juga ada latihan mencari fiil mudhari di pertemuan ke-12 yang hari ini kita baca. Sebelum ke situ, seperti biasa, ibu-ibu, mari kita mulai majelis kita sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca baris pertama, kemudian ininya belum ada ya? Apa sudah ditentukan? Urutannya? Oh iya, terima kasih. Ya, makasih Bu Fit. Yang pertama saya sebentar. Oh, hari ini ada 15 ya. Kalau gitu saya nggak usah. Oh, ada yang sakit. Ada yang sakit, ada yang izin, Ustaz. Oh, baik. Ya, kalau gitu saya baris pertama, baris kedua Ibu Upit, baris ketiga Bunda, 4 Bu Sukarti, dan seterusnya. Mungkin nanti ada yang 2 kali. Ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya baris pertama. Sal Bani Israil. Sal itu sama dengan is'al. Ya. Sal sama dengan is'al. Artinya bertanyalah. Ya. Atau tanyakanlah. Sama tuh ya. Sal atau is'al. Bertanyalah. Bertanya kepada siapa? Bani Israil. Bani keturunan Israil. Israil nama lain dari Nabi Yakub. Ya. Tanyalah
kepada keturunan Israel atau keturunan Nabi Yakub. Ya. Kam, berapakah, atau boleh juga berapa banyakkah. Nah, kam ini istifham ya, kata tanya. Kam, berapakah atau berapa banyakkah. Atainahum, 3 kata tuh. Ataina, kami berikan, hum, merekanya kembali kepada Bani Israel, keturunan Israel. Apa yang diberikan? Min ayatim bayyinah, min dari ayatin, bukti boleh, tanda juga boleh, bayyinatin yang nyata, yang jelas. Bayyinah bisa nyata, bisa jelas ya, akarnya ba, ya, dan nun. Makanya kita sering dengar istilah tabayyun. Tabayyun, mencari kejelasan, mencari keterangan gitu ya. Nah, di sini bayyinah, yang nyata, yang jelas. Jadi kalau digabung, sal Bani Israel, tanyakanlah kepada Bani Israel. Apa yang ditanyakan? Kam atainahum min ayatim bayyinah. Berapa banyakkah yang telah kami berikan kepada mereka dari bukti-bukti yang nyata. Ya. Waman, dan siapa yang yubaddil, mengganti. Baddala yubaddilu, mengganti. Makanya kita sering dengar ada istilah kalau haji umroh tuh ada badal haji, ada badal umroh, ganti gitu ya. Yubaddil, mengganti, boleh juga merubah. Nikmat Allah, nikmat Allah. Terima kasih. Saya sampai situ, dilanjut selanjutnya oleh Ibu Sayyidah Upi. Tafadhali. Boleh bertanya dulu tidak Ustaz? Boleh. Ya, boleh. Setelah ayati, kenapa ada tanda hitam Ustaz? Apakah itu harusnya mim kecil? Ini kesalahan ini. Di sini ya, di layar ya? Nah Ustaz. Ya, itu sepertinya ini salah ya. Ya, baik, ya ini Ustaz. kesalahan. Nggak bisa dihapus pula. Kayaknya harusnya mim Ustaz ya. Ya, harusnya mim ya. Kalau di Quran, coba di Mushaf Utsmani coba dicek. Sepertinya mim ya. Iya Ustaz, Ya, mim kecil. Ya, itu salah. Mungkin waktu ngetiknya agak-agak ngantuk jadinya. Syukran Ustaz. Afwan. Ya. Mangga, dilanjut Ibu Upit. Ustaz mau tanya dulu, untuk Silakan. ayatim bayyinah itu satu kata, bukti yang nyata? 2 kata, ayat dan bayyinah. Ayatnya itu tanda, Tanda. boleh tanda, boleh bukti. Bayyinah itu yang nyata, yang jelas. Jadi ayatin bayyinat, ayat yang jelas boleh, tanda yang jelas boleh, bukti yang jelas juga boleh. 2 kata. Tapi kalau di surah Al-Bayyinah itu bukti yang nyata Ustaz. Ya, bayyinah secara makna, bayyinah makna secara harfiahnya artinya sesuatu yang nyata, sesuatu yang jelas. Nah, maksud bayyinah di dalam Al-Qur'an itu bukti kebenaran Islam begitu. Jadi sudah apa sih makna tafsirannya. Tapi makna asalnya bayyinah itu sesuatu yang jelas atau sesuatu yang nyata. Baik. Saya lanjut Ustaz, baris kedua. Silahkan. Allah min dari, ba'di setelah, Ya. ma apa yang, ja'at telah datang, hu Iya. kepadanya, ya betul. Betul. Hu-nya. Berarti telah datang kepadanya. Betul. Fa inna, fa maka, inna sesungguhnya, Allahu Allah, syadid keras, al-iqab itu adalah siksaan apa hukuman? Iqab, hukuman. Hukuman ya. Jadi kalau digabung bagaimana Ibu Upit? Bu Upit, fa innallaha syadidul iqab. Maka sesungguhnya
hukuman Allah sangat keras. Iya, atau boleh juga maka sesungguhnya Allah maha keras siksanya, hukumannya, gitu ya. Lanjut. Zuyyina, dibuat apa tuh? Dibuat indah. Iya, zuyyina dibuat indah. Ini fi'il madhi, domirnya huwa dalam keadaan pasif. Kalau aktifnya zayyana. Zayyana, membuat indah atau menjadikan indah. Nah, di sini zuyyina pasif, dibuat indah, dijadikan indah. Ingat kaidahnya, kalau fi'il madhi dirubah dari aktif ke pasif, harokatnya berubah jadi ui. U di awal, i di akhir, i sebelum akhir. Dari zayyana jadinya ui, jadinya zuyi, zu u di awal, i sebelum akhir. Zuyyina, dibuat indah, dijadikan indah. Ya, maka yang namanya Zainal Abidin, Zain itu bagus, indah. Zainal Abidin, Abidin hamba-hamba. Berarti kalau yang namanya Zainal Abidin, hamba-hamba Allah yang paling indah, yang paling ganteng dan seterusnya. Zain, ya, panggilannya Zain. Tapi di Indonesia jadinya Jenal. Ya. Baik, syukron Sayyidah Upit Ahsanti. Dilanjut baris selanjutnya oleh Bunda Kia. Silahkan Bun. Lilladzina, dua kata, li bagi orang-orang yang kafaru, kafir, mereka kafir, Bagus. al-hayawatu, Al-hayatu. al-hayatu, kehidupan, Betul. ad-dunia, dunia, satu kata, wayaskhoruna, wa artinya dan, yaskhoruna, mereka menghina, Betul. dari alladzina, orang-orang yang Iya. amanu, mereka beriman, walladzina, dan orang-orang yang Ahsanti Bunda Kia. Syukran Bunda Kia. Jadi kalau digabung dari zuyyina tuh, zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya, dijadikan indah bagi orang-orang kafir. Apa yang dijadikan indah tuh? Al-hayatud dunya, kehidupan dunia. Jadi kehidupan dunia ini sengaja dibikin indah untuk orang-orang kafir. Ya. Syukran Bunda Kia. Selanjutnya setelah Bunda Kia, Ibu Sayyidah Sukarti. Tafadhali. Ittaqau, bertakwa. Ya, mereka. Oh, mereka bertakwa. Oh, ada wawu sukun ya. Iya. Ittaqau, mereka bertakwa. Fauqahum, atas mereka. Iya, maaf saya potong. Fauqa itu di atas. Oh iya, di atas. Jadi kalau ala kita artikan atas, ya. Kalau fauqa itu posisi ya, di atas. Fauqahum, di atas mereka. Bangga. Sayyidah Sukarti. Fauqahum, di atas mereka. Yauma, hari al-qiyamah, hari kiamat. Iya. Kiamat. Wallahu, dan Allah yarzuqu, dia kembali. Dia kembali, Pak. Yarzuqu, rizki. Astagfirullahaladzim. Yarzuqu, dia merizkikan gitu, Ustaz. Betul, merizkikan boleh, memberi rizki juga boleh. Yarzuqu, betul itu. Man, dia siapa? Betul. Yasha, dia kendaki, bi ghairi, dengan tanpa Iya. hisab. Masya Allah. Syukran. Ahsanti Ibu Sukarti. Bu Sukarti kalau digabung punten dari wallahu sampai hisab kira-kira apa tuh? Dan Allah yang merizkikan siapa yang dia kehendaki dengan tanpa hisab. Hisab atau balasan. Perhitungan. Perhitungan ya. Iya. Tanpa perhitungan.
Baik, syukran Sayyidah Sukarti. Dan Allah memberi rizki kepada siapa yang ia kehendaki dengan tanpa perhitungan. Baik. Syukran. Setelah Sayyidah Sukarti, Bu Teti ya sakit. Berarti ke Sayyidah Yayat. Silahkan. Ya Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Karena bahwa an-nasu manusia. Karena adalah. Karena adalah an-nasu manusia ummatan umat wahidatan yang satu. Faba'atha maka mengutus Allah an-nabiyina nabi-nabi mubasyirina sebagai pembawa kabar gembira. Iya, mubasyirin, pemberi atau pembawa kabar gembira. Betul, mubasyir. Tunggalnya mubasyir, satu orang. Pembawa kabar gembira. Kalau banyak di sini jamak mudzakkar salim, mubasyirin, ya, orang-orang yang membawa kabar gembira. Diambil dari kata-kata busyra. Masih ingat ya? Busyra artinya kabar gembira. Busyra, kabar gembira. Mubasyirin, orang-orang yang membawa kabar gembira. Syukran. Ahsanti Sayyidah Yayat. Hebat. Syukran. Setelah Ibu Yayat, Sayyidah Irma, tafadhali. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa munzirina, dua kata, wa dan munzirina, memberi peringatan ya. Iya, betul, maaf. Peringatan betul ya. Maaf saya potong Ibu, biar ingat. Ini biasanya satu paket ini ya. Kalau ada mubasyirin, ada munzirin. Mubasyirin, orang-orang yang membawa kabar gembira. Munzirin, orang-orang yang membawa peringatan. Ya, kalau mubasyirin diambil dari kata-kata busyra yang artinya kabar gembira, busyronya tuh. Kalau munzirin diambil dari kata-kata nazar atau nazrun atau nazarun, apa itu namanya, peringatan ya. Juga sering nazir ya, nazir juga bisa tuh ya, dari akar yang sama maksud saya ya. Silahkan dilanjut. Wa anzala, dua kata, wa dan anzala, menurunkan ya. Betul. Menurunkan ma'ahum, beserta mereka. Boleh. Alkitab, bil haqi, dua kata, bi dengan al haqi, benar. Liyahkum, untuk yahkum, apa itu, menghukumi. Iya, maaf saya potong. Boleh menghukumi, boleh menetapkan hukum, sama saja tuh ya. Boleh juga mengadili, boleh juga tuh ya. Yahkuma, kalau dalam bahasa Indonesia kan hukum, saling berkaitan tuh. Yahkuma, mengadili, menghukumi, menetapkan hukum juga boleh. Silahkan dilanjut Ibu. Baina, di antara, annas, manusia. Ahsanti, syukran Sayyidah Irma. Afwan. Hebat. Ya. Setelah Ibu Irma, Bu Dewi sakit, Bu Wati izin. Kalau gitu sekarang ke Sayyidah Rai. Baik Ustaz. Bangga. Bismillahirrahmanirrahim. Fima, dua kata. Fi, di dalam. Ma, apa yang. Betul. Ikhtalafu, satu kata. Mereka memperselisihkan. Boleh. Fihi, ya. Ya. Fihi, dua kata. Fi, di dalam. Hi-nya, di dalamnya. Wama, wa dan ma, apa yang. Ikhtilafa, berselisih. Iya, maaf saya potong. Ma, kira-kira apa yang atau tidaklah. Tidaklah. Nah, Oh iya, ada ila. Nah, betul. Tidaklah. Ada ila yang pertama, yang kedua dia di awal Di kalimat. awal kalimat. Betul. Iya. Boleh diulang? Wama, dua kata. Wa dan ma, tidaklah. Betul. Ikhtalafa, berselisih. Fihi,
di dalamnya, Mm-mm. ya 2 kata, Betul. illa, kecuali, Iya, alladzina, orang-orang yang iya, utuhu, 2 kata, diberi olehnya, iya. Mereka diberi. mereka diberi. Ada wawunya tuh ya. Betul-betul. Aha. Iya, mereka diberi olehnya min dari ba'di, setelah. Iya. Syukran. Ahsanti Sayyidah Rai. Hebat Bu Rai. Setelah Ibu Rai, Sayyidah Efni. Silahkan. Suaranya belum diaktifkan Ibu Efni. Atau menyimak ya? Mungkin belum siap Ustadz. Oh baik, oh iya baik. Baik, kalau begitu kita lanjut ke selanjutnya. Sayyidah Santi. Silahkan. Bu Santi ada? Oh, nggak bisa open mic. Oh baik, berarti lanjut nih. Enggak, oh iya iya. Enggak Bu, coba live dulu Bu Santi. Yang lain bisa ya? Bisa, Bu. Nah, bisa. Nah, baik, kalau gitu dilanjut dulu ya. Nanti Ya, Ustaz. Bu Santi dan Bu Efni boleh lanjut di nomor-nomor Oh, iya. selanjutnya. Baik, setelahnya Saya Ustadz Ibu ya, Iza. Miza, silahkan. Nomor 10 ya Ustadz ya? Nomor, ya betul 10. 10. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ila, satu kata kepada syiratin, jalan. 10 apa 9 ya? Apa 8? Tadi 8 ya Ustaz. tadi ya 8. 9-0. Ya 8 Ibu. 8. Jadi saya gantiin yang nomor 8 aja ya Ustadz ya? Ya, betul 8. Mangga. Baik. Ma, satu kata, apa yang? Ja'at humu, 2 kata. Ja'at, datang, hum, mereka. Ja'at hum, datang kepada mereka. Al-bayyinatu, keterangan-keterangan. Baghyam, karena kejahatan, 1 kata. Bainahum, 2 kata, di antara mereka. Iya. Fahada, 2 kata. Gimana ya? Maka, Betul. hada, petunjuk. Kalau petunjuk, huda, haknya dhamma. Iya. Nah, ini kata kerjanya. Kata kerja, memberi. Nah, memberi itu dia. petunjuk. Memberi petunjuk ya. Fi'il madhi, maaf saya potong. Hada itu fi'il madhi, memberi petunjuk. Kalau haknya dhamma, huda berarti itu petunjuk. Ya, enggak. Ya. Baik, Ustaz. Enggak. Fahadallahu, 3 kata. Fa, maka, hada, memberi petunjuk. Allah. Iya. Kalau diartikan, maka Allah memberi petunjuk. Begitu Hebat. ya, Ustaz? Iya, betul. Hebat. Alladzina, 1 kata, artinya orang-orang yang Iya. amanu, beriman. Ahsanti, syukran. Sayyidah atau Umi Umi Iza. Syukran. Iya. Sama-sama Umi nih jadinya. Bolak-balik. Saya mau kasih nama suci, takut Ustadznya kagok, biasa Umi Iza. Ya, Umi Iza aja deh. Baik, makasih Bu. Ibu-ibu semua lihat, bagian di tengah tuh, bagian secara bahasa artinya bisa kesesatan, bisa kejahatan, bisa kezaliman. Ya, bagian.
sesat bisa, zalim bisa, jahat bisa ya. Sebagaimana di sini tertulis tuh kejahatan, boleh juga kesesatan, boleh juga kezaliman. Tetapi tafsiran dari makna bagian di sini kebanyakan para ulama mengatakan bagian di sini artinya hasadan. Ya, Hasad. hasad atau dengki. Ya, hasad atau dengki. Dengki, hasad itu apa, Bu? Iri. Iri ya. Iri. Iri pakai dengki nggak? Oke. Oke. Oke deh. Baik, nanti kita jelaskan. Itu ya. Jadi bagian di sini hasadan. Syukran. Setelah Ibu Suci atau Miza, Sayyidah Lena. Baris 9. Silahkan. Ya Ustaz. 5, 2 kata bagi apa yang Iya. ikhtalafu mereka selisihkan fihi di dalamnya mina dari al-haqqi kebenaran Betul. bi iznihi bi dengan iznihi izinnya. Betul. Wallahu dan Allah yahdi memberi petunjuk Iya. man siapa Mhm. yasha'u dia kehendaki. Iya. Syukran Sayyidah Lena. Afwan. Baik. Ibu lihat di sini ada yahdi, kelihatan ya? Yahdi ini fiil mudhari' dari hada di atasnya tuh. Ya. Jadi kalau hada itu fiil madhinya, sedangkan yahdi ini barusan fiil mudhari'. Jadi artinya sama tuh, beda fiil saja. Ya, memberi petunjuk ya atau menunjukkan. Baik. Syukran. Selanjutnya baris ke-10 Sayyidah Syifa. Tafadhali. Saya Bu Ustaz. Boleh? Bu siapa dulu? Bu Efni dulu. Sudah aktif. Baik. Bu Syifa Tadi aktif, setelah Ustaz. Bu Efni ya. Iya, iya. Gimana? Tadi aktif, tapi saya nggak bisa buka mic dan video. Oh. Iya, iya, iya. Teriak-teriak sendiri. Ya, mangga deh. Udah bisa sekarang, alhamdulillah ya Bu Efni. Silakan Sayyidah Efni. Setelah itu baru Sayyidah Syifa. Alhamdulillah ya, saya juga udah bisa nih. Alhamdulillah, Bu Santi ya. Iya, Iya. iya, iya. Mangga. Bu Efni dulu ya. Ila siratin kepada jalan mustaqim yang lurus. Iya. Am hasibatum ataukah kalian mengira an tadkhulu bahwa kalian akan masuk jannah. Iya. Walamma dan belum. Iya, syukran Sayyidah Efni. Lama artinya belum. Ya, jadi tergantung nih ya. Lama bisa tatkala, bisa belum. Kebanyakan di dalam Al-Quran lama itu tatkala. Jadi tergantung konteksnya. Di sini artinya belum. Nah, kemudian hasibatum, ini hasiba yahsabu. Hasibatum, kalian mengira. Dari hasiba ini kita mengenal istilah muhasabah. Muhasabah kan poinnya itu mengira-ngira. Kira-kira amal saya sudah sampai mana? Mengira-ngira dosa saya sebanyak apa? Mengira-ngira hidup saya berkualitas apa enggak? Nah, itu disebut dengan muhasabah, introspeksi diri. Ya, poinnya mengira-ngira, menghitung-hitung amal dan dosa selama hidup. Gitu ya. Baik, syukran. Setelah itu ke Sayyidah Syifa. Silahkan. Bu Syifa, adakah? Sepertinya nggak ada ya? Tidak ada, Ustaz. Oh, baik. Kalau begitu langsung ke Sayyidah Herlin. Setelah Sayyidah Herlin ke Sayyidah Santi. Tafadhali Sayyidah Herlin. Nah, Ustaz. Ustaz, saya nyuapin yang bawah, Ustaz. Dicoba ya, Ustaz. Mangga. Mangga. Mau nyoba yang mana nih? Saya udah ngerjainnya 13, 14, 15. Oh gitu, nanti
Kalau gitu 13 juga boleh nanti tambahannya. Iya, Ustaz. Sekarang 11 juga ya. Ya, Enggak. ya'tikum. Walamma sebelum Ya. ya'tikum kepada kalian, ya, Ustaz. Betul. Ya'tinya datang. Nah, datang kepada kalian. Betul. Mathalu. Seperti. Ya. Nah, maaf saya potong. Alladzina. Oh ya betul, betul. Seperti betul. Alladzina, orang-orang yang Bagus. khalau min qablikum. Khalau apa, Ustaz? Kalau Dahulu. betul, mereka telah berlalu. Berlalu, khalau. Mereka berlalu. Jadi bisa bilang terdahulu, Ustaz? Boleh. Boleh. Ya. Min qablikum, sebelum kalian. Betul. Jadi telah datang seperti orang-orang terdahulu sebelum kalian. Betul. Masathum, kena pada mereka. Betul, maaf saya potong. Masad ya, masad di situ kena itu ya. Boleh kita artikan masad itu secara bahasa makna aslinya ya massa. Massa itu menyentuh. Massa, menyentuh. Di situ masad berarti menyentuh. Hum, mereka. Di buku kita tulisannya kena. Kena itu maksudnya menyentuh ya. Menyentuh aja deh biar formal dikit. Jadi masad, massa ya massu artinya menyentuh. Makanya di Quran ada tuh. Di antara yang membatalkan wudhu, lamastumun nisa. Ya, menyentuh perempuan. Ya, walaupun makna menyentuh perbedaan pendapat. Mangga, silakan. Baik, Ustaz. Masathum ya, berarti mereka disentuh ya, Ustaz? Menyentuh mereka. Menyentuh mereka al-ba'sa'u. Kemelaratan, Ustaz? Boleh. Wadh-dharra'u. Penderitaan. Penderitaan, ya. Ba'sa wadh-dharra. Ba'sa itu boleh juga kita artikan kesulitan, ya. Ba'sa kesulitan, dharra kemudharatan. Ya. Ba'sa dan dharra. Nah, ada juga yang memaknai ba'sa sama dharra sama-sama kesulitan, sama-sama kemudharatan, begitu ya. Tetapi kalau ba'sa lebih pada diri sendiri. Sedangkan dharra lebih kepada orang lain yang punya hubungan dengan kita. Contoh, ba'sa tadi Bu Herlin bilang kemelaratan, bisa tuh. Misalkan seseorang hidupnya di waktu itu miskin. Nah, dia miskin, dia melarat. Itu ba'sa. Nah, ada orang dia tidak melarat. Ada orang tua, misalnya orang tua tidak melarat. Tapi dia punya anak melarat. Ah, berarti itu dharra. Gitu ya. Jadi dia merasa sulit juga tuh. Kenapa? Karena melihat anaknya sulit. Jadi orang tua juga ikut sulit dong, gitu ya. Jadi ba'sa lebih kepada diri sendiri, kalau dharra lebih kepada orang lain yang punya hubungan dengan dirinya. Apakah yang sulit anaknya, yang sulit suaminya, yang sulit keluarganya, atau yang sulit orang tuanya, atau yang sakit orang tuanya, gitu ya. Nah, jadi secara umum ba'sa dan dharra sama-sama kesulitan, sama-sama kemudharatan, hanya beda menimpa kepada siapa saja, gitu ya. Baik, syukran, ahsanti Sayyidah Herlin. Setelah Ibu Herlin, Sayyidah Santi, silahkan. Nah, Ustaz. Coba Ustaz ya. Mangga. Oke, Ustaz. Mangga. Wazulzilu, kalian diguncang bukan Ustaz? Betul, kalian diguncang. Maaf saya potong, makanya idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi zulzilat, digoncang dengan goncangan yang amat dahsyat. Ini juga sama nih. Wazulzilu, dan mereka, ada waw alif di ujungnya itu, dan mereka diguncang. Betul ya, Bu? Ya. Mereka diguncang ya Ustaz. Hatta, sehingga yakula, berkatalah. Ya, betul. Ar-rasulu, rasul, walladzina, wadan alladzina, orang-orang yang
Amanu, orang-orang beriman. Yang tadi Mereka. amanu, mereka beriman. Betul. Ma'ahu, dua kata. Ma'a bersama hunya. Betul. Bersamanya ya gitu. Mm-mm. Terus mata, kapankah? Betul. Perlu itu pertolongan. Iya. Syukran ahsanti Sayyidah Santi. Mata nasrullah, kapankah pertolongan Allah? Mata itu pertanyaannya, istifham juga tuh kata tanya juga. Mata kapan? Ya, misalkan mata sa'ah. Kapankah hari kiamat itu? Ada seorang datang ke Rasul. Mata sa'ah, kapan wahai Rasul hari kiamat itu? Mata artinya kapankah? Syukran Sayyidah Santi. Setelah itu ada yang belum baca barangkali ibu-ibu? Sudah semua ya? Kalau sudah semua ya kita acak kalau begitu ya. Bu Herlin deh. Tadi 13. Ya, Baik. boleh Bu Herlin? Mangga. Ya. Allah Mm-mm. ala itu ingatlah Ustaz. Betul. Ala, ingatlah. Dia satu kata tuh ya. Ala, di ayat yang lain yang mungkin ibu sering dengar, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tuh, ala, ingatlah dengan berzikir kepada Allah tatmainnul qulub, hati menjadi tenang. Pakainya ala, bukan ala. Ya, kalau itu beda lagi ya. Ini ala, ingatlah. Betul Ya, Ibu. Ustaz. Inna sungguh nasrullahi pertolongan Allah qarib dekat. Betul. Yas'alunaka mereka bertanya naka kepadamu. Mu di Ka- sini naka Ka-nya kepada saja. Ah? Jadi penggalannya iya, yas'alunaka. Bagus. Ya. Mereka bertanya kepadamu. Kamunya siapa tuh? Rasulullah Ustaz. Ayo, sahih. Betul. Mada tentang apa? Atau boleh juga madza, apakah? Oh, nah. Oh iya. Madza yunfiquna. Yang mereka infakkan. Betul. Kul, katakanlah. Iya. Syukran ahsanti Sayyidah Herlin. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad. Madza yunfiqun. Apakah yunfiqun yang mereka infakkan? Jadi berinfak itu dari harta yang mana dan kepada siapa? Ya, itu pertanyaan mereka. Baik, Bu Herlin, Sayyidah Herlin, ikhtari wahidatan. Pilih salah satu, terserah yang mana saja untuk baca baris ke-14. Baik Ustaz. Kalau nggak ada, saya lagi juga nggak apa-apa Ustaz. Bu Upit. Bu Upit aja nggak jadi. Oh ya udah. Oh, nanti saya 15 ya Ustaz. Boleh. Bu Upit ya, silakan Bu Upit. Nah, Ustaz, 14 ya Ustaz. Mana tepat? Ma apa yang anfaqtum kalian infakkan? Betul. Min dari Iya. khair, harta yang kebaikan atau gimana Ustaz? Iya. Maaf saya potong. Khair artinya biasanya apa tuh? Kebaikan. Ya, khair, kebaikan. Nah, di sini tafsiran dari kata khair yang artinya kebaikan adalah harta. Kenapa? Karena Allah berbicara tentang infak. Kan sebelumnya tuh anfaqtum, apa yang kalian infakkan. Berarti khair tafsirannya adalah kebaikan. Pertanyaannya, tafsirannya adalah harta. Pertanyaannya, kenapa Allah sebut harta di dalam ayat ini dan ayat yang lain dengan redaksi khair? Kenapa nggak pakai mal yang artinya harta tuh? Tapi kenapa Allah di sini nyebut pakai khair? Sebab Allah ingin memberi isyarat kepada kita bahwa sebesar apapun atau bahkan sekecil apapun harta yang kita infakkan itu di hadapan Allah menjadi satu kebaikan. Ya, walaupun beda antara harta berwarna merah
Uang kita maksudnya dengan yang warna abu-abu, itu dua hal yang sangat berbeda tuh. Tapi kalau orang ngasih yang abu-abu, ikhlas karena Allah, itu juga khair, itu juga kebaikan tuh. Yang nanti kita dapati hasilnya di akhirat, pahalanya di akhirat. Apalagi kalau yang merah gitu. Baik, lanjut Ibu Upit. Nah, Ustaz. Enggak. Falil walidain, fa maka li bagi walidain kedua orang tua. Betul. Wal aqrabin wa dan al aqrabin itu akrob dekat Ustadz. Dekat tuh apa? Saudara. Oh, keluar kerabat ya. Ya, kerabat atau saudara, betul. Kerabat dekat. Kerabat tuh dari bahasa Arab tuh ya. Kerabat dari kata-kata korib. Korabat, korobat. Korib jadinya. Kerabat. Oke, lanjut. Wal yatama dan yatim, anak yatim. Betul. Jamak dari apa nih, Bu? Jamak dari yatim. Yatimun, betul. Lanjut. Wal masakin dan orang-orang miskin. Jamak dari apa nih? Miskin. Miskin. Ya, jamak dari miskin. Sedikit aja ya. Baik, syukron Ibu Upi. Afwan. Ya, terakhir Ibu Herlin lagi, silahkan habisi Ibu Herlin. Baik Ustadz. Ustadz yang wabanis sabil itu kan kalau di Al-Quran orang yang sedang dalam perjalanan Ustadz. Betul. Tapi Ibn ini anak kan Ustadz. Betul, ya. Jadi makna yang lebih tepat gimana Ustadz? Ya, baik, bagus pertanyaannya. Ibu-ibu semua lihat, Ibnis Sabil, Ibn itu arti secara bahasa artinya anak atau putra. As-Sabil jalan. Jadi artinya secara harfiah anak jalanan. Secara harfiah. Tapi bukan itu. Ibnis Sabil, anak jalanan itu bukan anak jalanan dalam bahasa Indonesia. Kalau anak jalanan bahasa Indonesia berarti ya anak jalanan, para pengemis dan seterusnya, bukan itu. Tapi anak jalanan yang dimaksud adalah orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Jadi Ibnis Sabil itu kiasan, sebutan untuk para musafir. Jadi kalau ibu menemukan redaksi Ibnis Sabil di dalam Al-Quran sama dengan musafirun. Itu ya. Jadi artinya orang-orang yang dalam perjalanan. Silahkan dilanjut. Baik Ustaz. Orang-orang yang dalam perjalanan. Wa ma taf'alu dan apa-apa yang kalian kerjakan. Betul. Min khairin dari kebaikan. Boleh juga harta ya. Oh iya. Nah, sama saja. Apa yang kalian keluarkan dari harta kalian gitu Ustaz. Betul. Fa innallaha bihi alim. Dan maka sungguh Allah Maha mengetahui. Iya, syukran ahsanti Sayyidah Herlin. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah 15 baris sudah kita lalui dengan sangat baik. Ibu-ibu semakin terlatih untuk menerjemah dan hasilnya sangat-sangat baik gitu ya. Yang mau bertanya boleh sebelum kita lanjutkan, setengah menit istirahat, boleh minum dulu, boleh rehat sejenak, setengah menit saja. Sambil yang mau bertanya boleh ya. Baik, ibu-ibu semua yang dirahmati Allah, lihat di sebelah kiri kita tuh ada dua kata yang tidak berwazan af'alu. Nah, ini sepertinya yang kemarin ditanya oleh Ibu Upit. Ya, kalau nggak salah Ibu Upit nanya tentang ini. Ada dua kata yang tidak berwazan af'alu. Ya, ingat af'alu itu wazan atau pola untuk menyatakan lebih atau paling, ya. Lebih atau paling. Nah, ada dua wazan yang tidak ada dua kata yang tidak berwazan af'alu tapi digunakan untuk komparatif.
Dan untuk makna lebih, yang tadi saya bilang tuh, lebih atau paling, yaitu khairun dan syarrun yang kemarin ditanya Bu Upit. Jadi khairun itu bisa artinya lebih baik. Misalnya kemarin sudah sempat kita bahas sedikit, khairun nisa, gitu ya, sebaik-baik perempuan atau wanita. Ya. Kalau syarrun nisa, seburuk-buruk wanita misalnya. Atau di dalam Quran khairul bariyah, sebaik-baik manusia. Kebalikannya syarrul bariyah, seburuk-buruk manusia. Jadi khair dan syar meskipun tidak sewazan dengan af'alu, ya, af'alu yang kemarin tuh tidak sewazan dengan af'alu, tidak sama dengan afdolu, tidak sama pengucapannya dengan akbaru, tidak sama dengan asgharu, tidak sama dengan yang lain dengan wazan af'alu, tapi dia punya makna komparatif atau makna lebih. Ya, contoh yang komparatif misalnya kata apa itu? Kata iblis, ya. Ana khairun minhu, gitu ya. Aku lebih baik dari dia. Makanya khair itu lebih baik. Ya, jadi sekali lagi khair dan syar meskipun tidak seperti af'alu wazannya, dia bermakna sama, bermakna sama dengan af'alu. Apa tuh? Menunjukkan komparatif lebih atau menunjukkan paling. Ya, itu mudah-mudahan bisa dipahami. Ada yang mau bertanya? Aman ya? Baik. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Kata-kata tunggal dan jamaknya. Tunggal dan jamak. Di sebelah kanan kita ada mufrad, artinya tunggal. Kemudian jam'un, artinya jamak. Makna, artinya makna atau arti. Kita lihat. Amrun. Ini mufrad, amrun mufrad. Jamaknya jim itu tanda apa yang berarti jamaknya, gitu ya. Amrun jamaknya adalah umurun, jamak taksir, ya. Amrun umurun. Artinya kira-kira apa tuh? Masih ingat? Perkara. Betul, perkara boleh, urusan boleh, sama saja ya. Gama ini sepertinya udah ya kemarin ya. Kemarin Pak. Oh iya sama. Iya nggak apa-apa deh. Ghamamatun jamak dari ghamamun. Artinya apa tuh? Awan. Awan. Ya, awan betul. Ghamamatun jamaknya ghamamun. Artinya awan. Dhillun jamaknya dhulalun. Dhillun dhulalun. Artinya bayangan atau naungan juga bisa. Ya. Dhillun dhulalun. Ya, kemarin biar kita ingat, kemarin kita sebut contohnya tafsir fi dhilalil Quran. Itu sama tuh. Dhillun dengan dhilal. Akarnya sama. Artinya naungan. Di bawah naungan Al-Quran. Ya bisa naungan, bisa juga bayangan. Baik, satu orang deh baca supaya semakin familiar. Tadi terakhir Ibu Herlin. Bu Herlin pilih saudarinya untuk baca yang belum kebagian 2 kali. Baik Ustadz, sepertinya memang banyak yang belum 2 kali ya Ustadz. Iya, selain Bu Upit. Ibu Santi. Bu Santi, silahkan Ibu Santi baca mufrad langsung ke jamaknya tanpa arti. Silahkan. Ya. Amrun umurun, ghamamatun ghamamun, dhillun dhulalun. Seperti itu Ustaz? Iya, ahsanti, keren. Syukran. Bu Santi pilih saudarinya untuk baca sekali lagi. Baik, Mama Iza. Ya. Mangga Umi Iza. Baik, Abi. Amrun, umurun, gomamatun, gomamun, dhillun, dhulalun. Ahsanti. Pilih saudarinya untuk baca terakhir, yang ketiga. Ibu Sukarti deh, Ustaz. Iya, Ibu Sukarti, silahkan.
amrun, umurun, ghamamatun, ghamamun, dhillun, dhulalun. Ahsanti, syukran. Ya, mudah-mudahan semakin sering dengar, semakin sering baca, otomatis tuh. Amrun, oh berarti umur gitu ya. Ghamamatun, berarti ghamamun. Dhillun, dhulalun. Oke, baik. Itu jamak taksir dan mufradnya. Sekarang kita coba latihan yang pekan lalu kita lalui. Pekan lalu yang sudah kita coba jelaskan, yaitu domir, nih huwa humahum, anta antum antum sampai ana nahnu, itu kan domir 14. Ya. Domir ini bertemu dengan isim sebagai kepemilikan. Contoh, ajruhu, ya, ajru artinya pahala, kepemilikan, berarti ajruhu pahalanya untuk domir huwa. Ajruhuma, ajruhum, ajruha, perempuan tuh ya, ajruha pahalanya, ajruhuma, ajruhunna, ajruka, ajrukuma, ajrukum, ajruki, ajrukuma, ajrukunna, ajri pahalaku, ya, ajri, bukan ajrui, enggak, ro-nya kasroh otomatis, ajri, nahnu ajruna, itu ya. Kalau kita ganti apa saja kitab, sama juga kitabuhu dan seterusnya, kepemilikan apa saja, mau kitab, mau sayyarah, mau bait, mau dan seterusnya dan seterusnya. Oke, satu orang ya, saya minta untuk baca. Kemarin sih sudah, tapi hari ini supaya semakin mantap ya, semakin familiar. Tadi terakhir Ibu Sukarti ya. Bu Sukarti pilih saudarinya yang belum baca 2 kali. Silahkan. Bu Efni, Ustadz. Boleh. Mangga Ibu Efni. Katanya apa ya? Terserah Bu Efni deh. Katanya apa saja. Mau misalnya bait saja ya. Baitun. Oh, sepertinya Bu Efni tidak ada. Mungkin apa itu namanya ya? Terpental. Yang lain Bu Sukarti, punten. Bu Efni, ya betul ya, nggak ada ya Bu Efni ya? Ya, mungkin keluar. Yang lain? Irma, Bu Irma. Bu Irma, silahkan. Bu Irma katanya terserah Bu Irma ya, apa saja. Kitabu ya. Kitab boleh, kitab boleh. Berarti kitabuhu, gitu ya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabuhu. Bagus. Kitabuhuma. Benar ya Ustaz? Betul? Iya, betul. Kitabuhum. Mm-mm. Kitabuha. Iya. Kitabuhuma. Kitabuhunna. Kitabuka. Kitabukuma. Kitabukum. Kitabuki. Kitabukuma. Kitabukunna. Kitabuki. Kitabi. Bagus. Kitabuna. Hebat. Ahsanti. Ibu Irma. Hebat, keren. Nah, satu orang lagi, Bu Irma pilih saudarinya. Nah, untuk selanjutnya yang baca rasakan artinya, gitu ya. Dan yang dengar juga rasakan artinya. Kitabuhum misalnya. Oh, kitabuhum. Oh, kitab mereka. Hum itu laki-laki, gitu ya. Jadi dirasakan masing-masing saja untuk menanamkan makna di dalam diri kita masing-masing ya. Bu Irma pilih saudarinya yang belum. Bu Yayet. Bu Yayet. Ya, silahkan Bu Yayet pilih. Bu Yayet katanya terserah mau apa yang mudah. Iya. Kolamun ya. Boleh kolamun. Kolamun apa tuh Bu artinya? Pena. Pena, baik. Ya. Kolamuhu, kolamuhuma, kolamuhum, kolamuha, kolamuhuma, kolamuhunna. Hebat. Maaf saya potong Bu Yayet. Lamnya jangan panjang-panjang. Iya. Sekarang anta. Kolamuka, kolamukuma,
qalamukum, qalamuki, qalamukuma, qalamukunna, qalami, qalamuna. Iya, lamnya masih panjang tuh ya. Qalamuna. Oke, kolam itu qaf lam mim tidak ada yang panjang ya. Betul. Jadi qalamuka, qalamukuma dan seterusnya qalami, qalamuna. Keren, Bu Yayet. Ahsanti, keren. Satu lagi deh biar witir. Bu Yayet pilih saudarinya. Bunda Kia. Bunda Kia. Bunda pilih kata terserah yang mana saja. Kalau bisa yang familiar saja. Yang biasa kita dengar. Masjid. Masjid, boleh. Masjiduhu. Ya, 1, 2, 3. Masjiduhu. Masjiduhuma. Masjiduhum. Masjiduha. Masjiduhuma. Masjiduhunna. Benar nggak? Betul? Masjiduka. Masjidukuma. Masjidukum. Bagus. Masjiduki, masjidukuma, masjidukunna, masjidi, masjiduna. Bagus. Masjiduna, masjid kami. Alhamdulillah. Ahsanti, keren. Baik, ibu-ibu, yang paling perubahan yang paling sulit untuk diingat yang mana di antara 14 ini? Melipat yang anak. Yang mana? Yang anak. Anak. Oh ini. Jadi kasur aja di kasur. Oh gitu. Padahal kan kayaknya paling ini tuh paling sering kita dengar baiti, jannati, ya, masjidi. Memang kalau diurut ya betul. Kalau dari awal memang ajru misalkan tadi baituhu, yang lainnya uu dia i gitu ya. Oke. Ya bisa dimaklumi ya. Ada lagi selain anak? Aman ya? Aman ya, baik. Nah ini hunna, ini kunna. Kalau hunna berarti mereka perempuan, kalau kunna kalian perempuan, gitu ya. Baitu kunna, rumah kalian perempuan, banyak. Kalian otomatis banyak ya. Alhamdulillah. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Sebelum kita lanjut. Aduh. Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ke jodohkan. Ya, kita coba jodohkan kata yang berdekatan makna. Ya, di bagian atas dengan bagian bawah tuh sudah dibuat sedemikian rupa kata-kata yang ada yang katanya berdekatan makna dengan yang bawah. Ada jami'an, ada al-azab, khabir, ism, udwan, sabil, alim, dzanbun, sirat, khisam, kafah, al-iqab. Satu, ada 6. Ada 6 kata. Bolehlah saya kasih waktu 1 menit atau 1 menit setengah. Ibu lihat tuh kira-kira jami'an itu nyambung atau maknanya yang dekat dengan apa. Misalnya jami'an khisam misal, atau jami'an sirot dikasih tanda, boleh kasih nomor, boleh dikasih apa itu namanya panah gitu ya. Silakan dilihat-lihat. Ada makna yang tidak tahu nggak? Boleh disampaikan kalau ada yang ingin ditanyakan dari 6 kata ini. Khisam nih di bawah nih, khisam apa Bu? Ada yang ingat? Khisam itu artinya pertikaian. Pertikaian, pertengkaran juga bisa. Khisam. Apa dzanbun? Apa dzanbun tuh? Yang ingat? Dosa. Iya. Sudah? Kafah apa kafah? Keseluruhan. Ya, keseluruhan atau sempurna. Udkhulu fis silmi kafah. Keseluruhan atau sempurna. Ya. Sudah? Dapat semua? Insyaallah. Oh, keren. Belum nyampe 1 menit setengah. Baik, yuk. 1 orang 1 ya. Tergantung takdir. Tadi terakhir siapa? Bunda ya terakhir ya? Apa Ibu Bunda bukan? Bunda. Ya. Bun, pilih saudarinya Bun.
untuk baca jami'an? Udah belum ya, Bu Rai? Belum kan? Ibu Rai, ya. Oke. Ibu Rai, silahkan. Jami'an Mm-mm. itu berdekatan dengan kafah. Masya Allah. Jami'an kafah. Boleh diartikan Ibu Rai? Jami'an keseluruhan Mm-mm. atau semuanya. Boleh. Kafah keseluruhan atau sempurna. Hebat. Jami'an semuanya, kafah keseluruhan atau sempurna. Hebat. Jami'an kafah. Jami'an kafah. Mirip tuh ya. Keren. Ibu Rai ahsanti. Ibu Rai pilih saudarinya untuk baca yang kedua. Berikutnya Ibu siapa ya? Bu Sifa atau Bu Irma ya? Bu Irma. Ya, satu orang saja. Oh, Bu Irma. Bu Irma. Ya, Sebentar, Bu Syifa sudah bergabung belum? Bu Sifa izin Ustaz. Oh baik, berarti Bu Irma ya. Mangga, Ibu Irma. Al-azabu al-iqabu. Masya Allah. Al-azabu al-iqabu. Artinya Bu? Al-azab itu azab atau siksa ya Ustadz ya? Betul. Yang iqab itu siksa. Iqab. Iqab. Ibu sering dengar nggak? Kalau telat diiqab. Oh, begitu. Dihukum. Jadi iqab hukuman. Oh ya, hukuman ya. Betul. Kalau al-azab siksaan atau siksa atau azab. Sudah jadi bahasa Indonesia tuh ya. Azab. Azab itu sama dengan siksa. Boleh siksaan, boleh siksa, sedangkan al-iqab itu hukuman. Ya, kalau telat diiqab atau kalau ini diiqab gitu ya misalnya. Baik. Itu ya. Syukran Ibu Irma. Bu Irma pilih saudarinya. Siapa ya? Bu Dewi ya? Bu Dewi. Bu Dewi sakit ya? Bu Sukarti, Bu Sukarti. Bu Sukarti. Baik. Suaranya belum. Oh, belum. Iya, sudah. Yang khabirun ya Ustaz. Khabir ya, betul. Khabirun yang berdekatan makna sama alimun. Iya, artinya apa tuh, Bu? Khabirun maha mengetahui, alimun maha mengetahui. Bedanya? Bedanya kalau alimun secara umum. Hebat. Khabir. Khabirun secara detail atau mendalam ya Ustaz. Iya, hebat. Syukron. Ahsanti. Keren, Ibu. Khabir dengan alim sama-sama mengetahui. Bedanya tadi tuh ya, khabir lebih detail ya, kayak dokter apa itu spesialis, dia khabir. Kalau alim, Allah Maha tahu secara umum, dan dua-duanya Allah Maha khabir, Allah juga Maha alim. Jadi dua-duanya sifat Allah. Syukran Ibu Sukarti. Pilih saudarinya Ibu Sukarti. Apa Ustaz? Siapa ya? Mama Iza. Bu Suci. Baik. Umi Iza, silahkan selanjutnya. Ini karena ya. Ismun. Ismun. Bentar ya Ustaz. Ya, ditungguin. Ismun ke mana ya? Zanbun apa hisamun ya Ustaz? Kalau khisom artinya pertikaian. Kalau ismun apa Ustaz? Kalau ismun dosa. Oh, berarti zanbun Ustaz. Nah, ismun artinya apa tuh? Betul Ibu Tumiza? Ismun dosa, zanbun dosa. Bedanya apa? Yang satu pakai hamzah awalnya, yang satu pakai baik. Nggak tahu Ustaz. Iya. Baik, nggak apa-apa. Udah bagus itu Bu. Sama betul, artinya sama-sama dosa secara harfiah ya. Hanya saja zanbun biasanya untuk menunjukkan dosa besar. Oh, dosa ya, besar. Kalau zanbun secara bahasa ya biasanya menunjukkan dosa besar. Kalau ismun umum dia. Oh, ya. Baik, syukran. Ismun umum. Ya dosa apa saja gitu ya. Dosa. Oh, betul. Baik. Kalau zanbun dosa besar. Dosanya besar, iya.
Baik, syukran Ustaz. Afwan. Makanya biasanya kalau dzanbun itu biasanya hubungannya dengan ighfir. Rabbana ighfir lana dzunubana tuh ya. Ya Allah ampunilah dosa-dosa kami dalam kurung dosa besar. Ya. Baik, syukran Umi Iza. Umi Iza pilih saudarinya. Baik Ustaz. Siapa ya yang belum ya? Ibu Ibu Upit deh, Ibu Upit. Bu Upit, baik. Ya. Enggak, Bu Upit. Iya, Ustaz. Udwan itu itu teh apa tadi Ustaz? Khisom ya? Iya, betul. Udwan khisam. Artinya Bu Upit? Udwan pertengkaran. Khisom pertengkaran. Oh, betul. Udwan lebih tepatnya permusuhan. Oh ya, Udwan diambil dari kata-kata aduun, betul. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Setan itu bagi kalian musuh. Aduun, musuh tuh ya. Nah, di sini udwan, permusuhan. Ya, jadi udwan, permusuhan, khisam, pertengkaran, atau apalagi ya, pertengkaran, perpecahan, pertikaian juga bisa ya. Syukran Ibu Upit. Bu Upit pilih saudarinya. Bu Lena. Bu Lena, silahkan. Sabil dan sirot. Iya, artinya apa tuh Bu? Jalan Ustaz. Bedanya? Jalan, kalau sirot jalannya jalan kebenaran. Kalau sabil kesesatan. Nggak tahu Ustaz. Baik, syukran. Betul ya. Tadi secara bahasa artinya sabil dengan sirat itu jalan. Nah, cuma kalau sabil, kalau Ibu perhatikan di dalam Al-Qur'an, sabil itu juga digunakan di dalam Al-Qur'an dalam bentuk jamak. Sabil bentuk jamaknya adalah subulas salam. Coba Ibu cari di ayat berapa itu ya. Pakainya artinya bisa sabilillah, kadang juga subul. Subul itu bentuk jamak dari sabil. Nah, artinya jalan-jalan. Tapi kalau sirat tidak pernah Allah menggunakan bentuk jamaknya. Nah, itu artinya para ulama kita mengatakan perbedaan antara sabil dengan sirat. Kalau sirat itu jalan luas, ya, jalannya besar dan lurus. Sedangkan sabil itu jalan-jalan kecil. Ya, bisa dibayangkan tuh. Sabil itu jalan tapi kecil. Tapi kalau sirat itu jalan besar dan lurus. Kalau kita mungkin jalan tol, begitulah itu sirat. Nah, makanya kenapa rahasianya kenapa Allah katakan ihdinas siratal mustaqim, atau di sini di baris ke-10 tuh Ibu lihat. Wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Allah memberikan petunjuk, menunjukkan kepada siapa yang Ia kehendaki ke jalan yang lurus. Kenapa nggak pakai sabil? Makanya sirat. Nah, sirat itu jalan besar dan lurus. Kira-kira bedanya apa tuh? Kalau Ibu lewat naik mobil di jalan kecil, tujuannya sama. Yang satu Ibu naik mobil lewat jalan tol. Kira-kira cepetan mana sampainya? Jalan tol. Jalan tol, sirat. Nah, maka redaksi sirat. Sirat itu untuk menunjukkan bahwa jalan itu besar dan lurus. Siapa yang meniti jalan ini, insya Allah sampai lebih cepat. Kalau mau lewat jalan sabil boleh juga, tapi nyampainya belakangan gitu. Ya, jadi tadi itu ya, sirat itu jalan lurus besar, sabil jalan-jalan kecil. Baik. Itu. Alhamdulillah sudah selesai 6 kata yang barusan kita pilih makna yang berdekatan. Dikit lagi boleh Bu ya? Kita latihan mencari fi'il mudhari di pertemuan ke-12. Oke, yuk kita langsung saja atau istirahat dulu, tarik nafas dulu boleh, tarik nafas, minum gitu ya, dikit lagi. Yuk cari di baris di pertemuan ke-12 fiil tadi apa ya, fiil mudhari.
Fi'il mudhari. Yuk, ingat fi'il mudhari itu di awalnya ada Anita. Di baris pertama ada baris pertama fi'il mudhari. Ada satu. Ustaz. Ya, apa tuh? Yubaddil. Yubaddilu. Oke, keren. Yubaddil. Domirnya apa tuh? Huwa. Baik, keren. Bu, boleh ya saya tunjuk satu, kemudian dia baca yang dua. Cari maksud saya. Kalau ada, sampaikan ada. Kalau nggak ada, sampaikan tidak ada. Kalau salah nggak apa-apa. Kita lagi belajar, nanti diperbaiki. Ya, tergantung takdir juga. Nomor 2, Bu Sukarti. Oh, nomor 2 ya. Maksud saya baris 2. Ada tidak di situ? Nggak ada, Ustaz. Oh, keren. Tade. Ya sudah, berarti dapat bonus. Baris 3, Bu Umi Iza. Baris 3. Baris ketiga, Ada enggak? Anita ya. Yashoru, betul nggak ya? Iya, betul. Yaskharuna. Yang tengah tuh ya. Oke. Iya. Yaskharuna. Fi'il mudhari. Domirnya apa kira-kira, Bu? Ada ya di depan berarti huwa ya. Ya di depan Ada huwa, tapi ada wawu dan nun. Ada wawu nun. Bukan Berarti bukan nun, Bu. Bukan wawu nun. Ya. apa? Apa tuh? Hum. Hum. Jamak itu kum. Hum. Hum ya, iya. Iya. Hum. Baik, syukran Umi Iza, keren. Sama, Ustaz. Yaskharun, waw di awal, ya di awal, waw dan nun di akhir. Hum ya, keren. Habis Umi Iza, Ibu Rai, baris keempat. Ada Baris tidak? keempat. Ada satu ya, Ustaz. Satu apa tuh? Yarzuku. Yarzuku, keren. Domirnya apa tuh, Bu? Huwa. Huwa. Ada lagi nggak? Hebat, Yarzuku betul, huwa. Tidak ada lagi. Ini masuk kan nih, Yasha. Oh, sebentar. Yasha. Masuk nggak? Masuk nggak ya? Masuk mungkin. Ya, masuk Ibu, kehendaki. karena iya Oh. betul. Menghendaki boleh, kehendaki boleh. Ya, huwa betul. Domirnya huwa. Nah, Ibu lihat Yarzuku dan Yasha sama-sama ada Anita di awal tuh ya, domirnya sama-sama huwa. Keren, Ibu Rai Ahsanti. Baik, baris 5. Jadi akarnya itu sya'a ya, Ustaz? Akarnya shin, alif, hamzah. Kita sering dengar sya'a, betul. Insya Allah. Itu pakainya sya'a di situ. Jika Allah menghendaki. Ini fi'il mudhari'nya, yasha. Oke? Baik, afwan. Baris 5, Ibu Yayet. Nggak ada. Apanya, Bu, nggak ada? Oh iya, nggak ada, betul. Ya, dapat bonus dah kalau yang nggak ada. 6. Makasih Bu Yayet. 6, Bu Upit. 6. Ya, Ustaz. Anzala. Anzala, ini ya. Fi'il madi apa fi'il mudhari itu? Oh iya. Madhi, Ustaz. Madhi, ya betul. Anzala, anzalu. Ini memang mengecoh nih ya. Kayak mirip kayak ada Anita di awal ya. Ternyata ini fi'il madi. Di sini nggak apa-apa. Apa terkecoh, memang fungsinya mengecoh dia. Ini madhi ya. Ada satu. Yahkuma, Ustaz. Yahkuma, keren. Domirnya, Bu? Huwa. Huwa, bagus. Yahkuma, domirnya huwa. Ahsanti. Baris 7, Ibu Irma. Ya, Ustaz, baris 7. 7, ada nggak? 7, Nggak ada, Ustaz. Masa sih? Iya, nggak ada. Ya, fi'il madi adanya. Ada fi'il madi ya, yaitu ada 3 di situ. Oke, berarti dapat bonus, nggak ada. 8, Ibu Efni. 8, fi'il mudhari, ada nggak tuh? 8. Ada, Bu Efni? Belum aktif itunya? Afwan, ini nggak standingnya nggak ini. Oh ya. 3, 4, 5, 6, 7,
8. Ada nggak kira-kira fiil mudhari? Ada Anita di awalnya. Nggak ada ya? Nggak ada. Iya, keren. Nggak ada. Syukron. Dapat bonus lagi. 9. Setelah Ibu Efni, sebentar berubah nih. Bunda 10. Berapa tadi? 9. 9. Bunda Kia, fi'il mudhari. Iya, 9. 9 ya. 9 itu Ada Anita di ada awalnya, cari. 2. Apa tuh? Yahdi Cakep. sama Yasha. Bagus. Yahdi dan Yasha. Domirnya apa tuh? Sama dua-duanya? Huwa. Huwa. Keren. Fi'il mudhari, domirnya huwa. Ada ya di awalnya. Keren. Bunda Kia. 10. Ibu Upit. Bu Upit udah ya? Udah. Oh, ya gak usah kalau gitu. Siapa lagi? Ibu Herlin. 10. 1 Ustaz. Apa tuh? Tadkhulu. Cakep. Tadkhulu. Domirnya apa tuh, Bu? Hum. Hum apa hunna? Hunna. Yang betul antum. Betul. Iya. Maaf Bu Erlin, tidak bermaksud menipu. Tapi bermaksud mengecoh ya. Iya. Itu tak di awalnya tuh ya. Iya, dan Jadi mau alif kecil ya, Ustaz. jadi hum apa antum? Mau bilang antum Ustaz, tapi Iya. hum. Oke. Syukran. Ahsanti Bu Herlin. Tadkhulu antum, domirnya fil mudhari antum. Keren. 11. Ibu Lena. 11. Ya, Ustaz. 11 tidak ada Ustaz. Tidak ada. Masa sih? Kayaknya ada tuh. Coba deh. Ada nyelip Tidak satu. ada Ustaz. Nggak ada ya? Ini masuk kan nih? Ya, tikum. Ini di layar nih, Yati. Ya, tikum. Ya Ustaz. Ya, masuk ya. Masuk. Ini nih, lihat 11 nih. Ata ya'ti. Betul. Ata ya'ti. Itu kan ya'ti fil mudhari. Ada ya di awalnya tuh ya. Oke, itu saja. Ya, nggak ada lagi. Cuma ya'ti ya. Syukron, Ibu Lena. Domirnya apa Bu Lena kira-kira? Yang mana Ustaz? Tadi saya Yang mana Ustaz? Ini Ya'tikum. Nih dilihat di layar. Kelihatan? Ya, ya'ti. Ya'ti. Domirnya apa kira-kira? Ada ya di awal. Huwa. Huwa. Huwa Keren. Ustaz. Iya, hebat. Ahsanti. Setelah Ibu Lena, makasih Bu Lena. Yang belum, Ibu Santi. 12. 12 ya. 12 Yakula bukan Ustaz? Yakula, hebat. Apa tuh domirnya? Huwa bukan. Huwa, ahsanti. Keren. 13. Makasih Bu. 13 yang belum. Udah semua ya? Yang belum. Berarti sekarang yang tadi dapat bonus. Bu Upit. Bu Upit 13. 13 ada nggak? Yas'alunaka. Yas'alunaka, domirnya? Yas'alu. Hum. Hum, oke. Ada lagi nggak? Yunfikun. Yunfikun, domirnya? Hum. Hum, bagus. Yas'aluna dan yunfikuna, domirnya hum. Keren. Siapa lagi yang tadi dapat bonus? Ibu Yayet. Nah, kayaknya Bu Yayet tadi dapat bonus deh. Bu Yayet. 14. Nggak ada. Aduh, bonus lagi. Nggak ada ya. 15 deh. Kalian. 15 taf'alu. Taf'alu. Domirnya? Antum. Antum. Keren. Alhamdulillah. Ada berapa tuh ya? Silakan dihitung deh. Itu tadi fiil mudhari ya. Di buku Ibu nanti kalau hari ini belum dikasih tanda, nanti kasih tanda saja ya, boleh dibuletin atau dikasih warna menunjukkan itu fiil mudhari gitu ya.
Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Yang mau bertanya silahkan sebelum kita akhiri. Ya. Baik, kalau tidak ada boleh 1 menit Ibu ya. 1 menit saja. Yang mana yang kita ini deh tadi nih baris kelima. Tadi saya ingin menjelaskan bagian. Bagian itu ya secara bahasa artinya sesat atau jahat atau zalim. Jadi saya lihat di baris ke-6 nih ayat 7. Wa makhtalafa fihi illa alladziina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum. Dan tidaklah berselisih di dalamnya kecuali orang-orang yang diberikannya setelah datang kepada mereka bukti nyata baghyan bainahum. Karena kejahatan, karena kesesatan di antara mereka. Di sini Allah sedang berbicara tentang ahli kitab. Ya, bahwa ahli kitab itu, ibu-ibu semua, baik Yahudi maupun Nasrani, itu menolak Islam. Kenapa? Karena baghyan bainahum. Karena ada kesesatan, kejahatan, kezaliman. Maksud dari bagian itu adalah hasad. Apa tuh hasad? Iri, dengki. Itu secara bahasa. Jadi Yahudi dan Nasrani, kata Allah, mereka menolak kebenaran yang jelas-jelas datang, kebenaran yang jelas-jelas nyata di hadapan mereka, itu karena hasad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak datang dari kaum mereka, datang dari Bani Ismail, bukan Bani Israel. Dan karena itu mereka tolak bagian. Kalau nggak ada hasad, nggak mungkin mereka tolak tuh, karena mereka punya hasad, dengki kepada selain selain kaum mereka, yaitu Bani Ismail, maka mereka tolak kehadiran Nabi Muhammad, kenabian Nabi Muhammad. Sekarang pertanyaannya, hasad itu apa? Tadi secara bahasa, hasad itu adalah iri dengki. Nah, hasad itu secara bahasa begitu. Sedangkan secara istilah, hasad itu tidak nyaman ya, atau benci dengan kenikmatan yang dimiliki orang lain. Ada 2 unsur, saya ulangi. 1, benci dengan kenikmatan yang dimiliki orang lain. Yang kedua, berharap kenikmatan orang lain itu hilang. Saya ulangi. Hasad itu 1 unsurnya benci dengan kenikmatan yang dimiliki orang lain. Yang kedua adalah berharap kenikmatan orang lain itu hilang darinya. Contoh, ada tetangga saya baru ningkatin rumah. Orang hasad itu benci, tidak nyaman dengan kenikmatan orang. Misalnya ada tadi itu tetangganya meninggiin rumah begitu ya, memperbaiki rumah, terus saya yang nggak nyaman. Itu paling dari korupsi tuh gitu misalnya. Itu paling dari itu saya benci dengan kenikmatan yang dimiliki orang tuh, yang Allah titipkan kepada orang. Bahkan saya berharap kenikmatan itu hilang darinya. Mudah-mudahan hilang tuh. Mudah-mudahan roboh tuh, mudah-mudahan kebakaran tuh, mudah-mudahan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau ada 2 unsur ini dalam diri seseorang, maka dia disebut dengan hasid. Ya, orang yang hasad, orang yang dengki. Bahasa Indonesianya tadi iri dengki. Oke? Saya nggak nyaman dengan kenikmatan orang lain dan saya berharap nikmat itu hilang dari dirinya. Tetapi, Bu, ada iri yang dibolehkan. Dan ini namanya bukan hasad. Namanya ghabthah. Ghabthah itu apa? Terjemahannya sama-sama iri. Tapi tidak ada 2 unsur yang tadi kita sebut. Tidak ada 2 unsur yang tadi kita sebut. Contoh, saya datang ke rumah Ibu Rai. Ya, ke rumah Ibu Rai, tetangga saya lihat
Ibu Rai rumahnya 3 kali lipat dari rumah saya misalnya. Mobilnya 3 kali lipat lebih bagus dari saya. Kekayaannya 3 kali lipat dari saya. Nah, saya pengen seperti Ibu Rai. Oke, saya pengen seperti Ibu Rai dalam masalah tadi itu. Pengen. Tapi 2 unsur tadi tidak ada tuh. Saya nggak benci dengan kenikmatan yang diterima oleh Ibu Rai. Yang kedua, saya tidak ada harapan nikmat itu hilang dari dirinya. Nah, itu namanya ghabthah yang hukum asalnya boleh. Tapi terjemahannya hasad dengan ghabthah sama-sama iri. Kalau hasad itu iri yang dilarang dalam agama, kalau ghabthah iri yang bukan diperintahkan, dibolehkan dalam agama. Ya, ada misalnya Bu Efni, tetangga saya, kekayaannya lebih baik dari saya. Nah, dengan begitu dia memberikan kekayaannya itu kepada orang, artinya banyak sedekah. Nah, saya pengen seperti Bu Efni. Nah, itu namanya ghabthah. Iri yang dibolehkan, bahkan ada unsur amal solehnya tadi itu ya, memberi kepada orang, bahkan itu dianjurkan. Gitu ya. Jadi ada 2 hal, ada hasad itu dilarang, ada ghabthah itu dibolehkan hukum asalnya. Oke. Itu tapi terjemahannya sama-sama iri ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat hasad ini. Ingat, hasad ini hasad ini dosa pertama kali yang terjadi di dunia. Sedangkan sombong dosa pertama kali yang terjadi di langit. Iblis tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya diusir dari surga, itu terjadi di langit dosa pertama. Sedangkan dosa pertama di bumi adalah hasad, iri dengki. Apa tuh dalilnya? Dalilnya ketika Allah menceritakan tentang Habil dan Qabil. Ya kan? Yang apa namanya? Saudaranya ini, Qabil ini membunuh Habil karena hasad. Ya, sama-sama berinfak. Ya, sama-sama berinfak, tapi yang satu diterima oleh Allah, yang satu tidak diterima oleh Allah. Nah, itu hasad. Akhirnya dibunuh itu gara-gara hasad. Ya, itu saja ibu-ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri, boleh? Ustadz Afwan, menulis ghabthah itu Ghain, ba, to, dan ta marbutoh. Oh, tak marbutoh. Ghabthah, ya. Tapi Jadi itu 2 unsurnya nggak ada, tapi untuk kebaikan, misalnya ingin belajar lagi lebih baik, ingin infak lebih baik, lebih banyak lagi, itu yang contohnya kayak gitu mungkin ya Ustaz? Iya, ghabthah itu iri kepada kebaikan dengan nikmat orang lain. Kalau nikmatnya itu berkaitan dengan dunia, boleh, sekedar boleh. Misalnya saya pengen punya rumah seperti Bu Umi Iza yang lebih besar dari saya. Saya pengen, itu boleh. Itu dunia banget tuh, itu boleh. Tapi kalau saya lihat Bu Umi Iza rumahnya lebih besar, kemudian rumahnya sebagiannya dipakai untuk amal soleh, untuk ngajarin orang. Saya pengen tuh. Nah, di situ ada dunianya, dunia dalam arti rumahnya lebih besar. Sisi lain ada amal soleh yang ingin saya tiru. Itu dianjurkan. Kalau dunia saja dibolehkan, kalau ada dunia plus amal soleh di dalamnya yang kita irikan, itu dianjurkan. Yang tidak boleh kalau ada 2 unsur tadi. Baik, Ustaz. Atur nuhun Ustaz. Amin. Terima kasih. Kalau begitu ibu-ibu semua, kita akhiri majelis kita sama-sama dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ibu-ibu semua, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua insyaallah. Amin. Waalaikumsalam.